Kemudian kelompok 3 mata kuliah metode penelitian kriminologi kuantitatif beranggotakan saya Indira, Bita, Logan, dan Freisha. Kali ini kami akan menjelaskan tentang penelitian kami yang berjudul pengaruh tingkat ketegangan sosial atau social strain yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 terhadap tingkat risiko orang tua menjadi pelaku KDRT. Untuk latar belakang penelitian kami adalah pertama, pandemi COVID-19 memaksa setiap sektor kehidupan untuk beradaptasi dengan berkegiatan jarak jauh, termasuk sektor pendidikan dan pekerjaan dengan dilakukannya pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Per April 2020, sekitar 28.600.000 murid SD atau sederajat, 13 juta murid SMP atau sederajat, dan 11.300.000 murid SMA atau sederajat harus mengikuti PJJ. Per Mei 2020, 4.057 perusahaan menerapkan work from home, dan 9,70 juta orang menjadi pengangguran hingga November 2020. Kondisi tersebut meningkatkan tingkat kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan orang tua terhadap anak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat 4.116 kasus kekerasan pada anak pada periode 1 Januari hingga 31 Juli 2020 dengan 3.296 anak perempuan dan 1.319 anak laki-laki yang menjadi korban. Permasalahan yang terlihat adalah perubahan pola asuh orang tua yang selama pandemi dan diberlakukannya PSBB termasuk pada tingkat KDRT terhadap anak. Kajian kriminologis terkait KDRT perlu dilakukan, terutama dalam keadaan pandemi, sebagai kondisi baru yang memunculkan ketegangan-ketegangan sosial baru bagi masyarakat. Pertanyaan penelitian kami adalah pertama, seberapa besar pengaruh social strain yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 terhadap tingkat risiko orang tua menjadi pelaku KDRT. Kemudian, ada indikator ketegangan sosial pendorong terjadinya KDRT terhadap anak pada masa pandemi COVID-19. Dan ini bertujuan untuk mengetahui perubahan pola pengasuhan anak oleh orang tua selama pemberlakuan PSBB pada masa pandemi. Ketahui indikator ketegangan sosial pendorong meningkatnya kasus KDRT terhadap anak selama diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar. Signifikansi penelitian ini secara praktis pertama mengetahui prevalensi kekerasan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak dalam situasi pandemi COVID-19, kemudian pemetaan data dan penentuan faktor kerentanan KDRT selama pandemi COVID-19, dan sebagai data yang dapat digunakan untuk perumusan mekanisme penanganan yang tepat sasaran, terintegrasi, dan mudah diakses bagi korban kekerasan. Secara akademis, penelitian ini meningkatkan literasi tentang signifikansi social strain yang meningkat pada masa pandemi pada kejahatan kekerasan, terutama KDRT. Jurnal yang kami replikasi adalah jurnal milik Rodriguez et al. Pada tahun 2020. Jurnal ini membahas mengenai viktimisasi anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga selama pandemi COVID-19. Di dalam jurnal diargumentasikan bahwa strain ekonomi dan psikologis yang dimiliki oleh orang tua serta meningkatnya waktu interaksi antar anggota keluarga adalah faktor risiko besar untuk peningkatan KDRT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya tingkat risiko kekerasan terhadap anak meningkat berhubungan dengan kehilangan pekerjaan, isolasi, dan kesepian, berdasarkan indikator meningkatnya tingkat risiko melakukan kekerasan dan agresi psikologis yang lebih tinggi. Selanjutnya, kajian teoritis. Kami menggunakan strain teori oleh Robert Agnew yang berargumen bahwa strain atau ketegangan meningkatkan kecenderungan emosi negatif seperti kemarahan dan frustasi. Teori ini menyatakan bahwa orang melakukan kejahatan karena strain atau penyebab stres yang mereka alami. Agnew mengidentifikasi 3 tipe utama dari strain yang menyebabkan penyimpangan, yaitu kegagalan untuk mencapai tujuan positif individu, hilangnya stimulan positif pada individu, dan konfrontasi dengan stimulan negatif. Terdapat 2 definisi strain yang diberikan oleh Agnew, strain objektif dan subjektif. Objektif berarti kondisi atau peristiwa tersebut tidak disukai oleh sebagian besar individu, sedangkan subjektif berarti kondisi atau peristiwa tersebut tidak disukai oleh para individu yang mengalaminya atau pernah mengalaminya. Dalam hal ini, pandemi COVID-19 dapat menjadi kondisi strain objektif yang menekan mayoritas kelompok di Indonesia. Kondisi strain yang dialami orang tua saat pandemi COVID-19 dapat memicu perilaku yang agresif terhadap anak mereka. Slide selanjutnya. Definisi variabel independen kami adalah kondisi strain yang dialami orang tua karena pandemi COVID-19. Sedangkan definisi variabel independen kami adalah tingkat risiko orang tua menjadi pelaku KDRT terhadap anak. Nah, selanjutnya definisi konseptual kami adalah terdapat frekuensi KDRT antara orang tua dan anak sebagai hasil perubahan gaya hidup yang terjadi dalam konteks pandemi COVID-19.
Berikut adalah kerangka berpikir kami. Jelaskan mengenai bab 3 yaitu tentang metode penelitian. Nah, dalam yang pertama itu tentang pendekatan penelitian. Penelitian ini kita menggunakan pendekatan kuantitatif untuk melakukan pengumpulan data. Dalam hal ragam penelitian, kita bertujuan untuk mengetahui prevalensi pengaruh social strain di masa pandemi terhadap tingkat resiko orang tua menjadi pelaku KDRT. Manfaat yang kita inginkan adalah yang pertama, dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam kajian kriminologi mengenai efek pandemi COVID-19 terhadap kejahatan kekerasan domestik. Yang kedua adalah dapat menjadi data awal untuk penelitian lebih lanjut guna pemetaan dan pembentukan sistem penanganan yang terintegrasi dan efektif. Teknik pengumpulan data kita, untuk data primer kita melalui survei data dengan penyebaran secara strategis. Yang kedua adalah data sekunder, kita akan melakukan studi literatur terhadap jurnal dan artikel. Berikut adalah lini masa penelitian kami. Selanjutnya adalah tentang definisi populasi dan sampel. Kami menggunakan orang tua sebagai populasi penelitian. Untuk sampelnya sendiri, kita memspesifikkan, maka dari itu terdapat batasan-batasan tertentu atau kriteria yang harus dipenuhi oleh orang tua, yaitu yang pertama, orang tua berusia 19 tahun hingga 65 tahun ke atas, orang tua tinggal di daerah Jakarta, Bekasi, Bogor, Sidoarjo, Surabaya, Magelang, dan Bandung, serta orang tua setidaknya memiliki satu orang anak di bawah 18 tahun dalam asuhan mereka, dan kita menargetkan 150 responden. Untuk teknik sampling sendiri, kita menggunakan purposive sampling untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi fenomena KDRT di kota-kota besar di Indonesia. Untuk tahapannya sendiri, kita pertama yaitu dengan menentukan tujuan penelitian, kedua menentukan populasi, tiga mencatat kriteria atau batasannya, keempat yaitu menyeleksi populasi sehingga mendapatkan target sampel yang sesuai kriteria. Kelima yaitu menentukan jumlah minimal dan maksimal target sebagai responden yaitu 150 tadi. Yang terakhir adalah melakukan penelitian dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang telah ditentukan yakni berupa survei. Lokasi penelitian sendiri meliputi daerah Jakarta, Bekasi, Bogor, Sidoarjo, Surabaya, Magelang, dan juga Bandung. Untuk teknik analisis data, pertama yaitu pemeriksaan data, yang kedua yaitu tentang klasifikasi, yang ketiga yaitu tentang verifikasi, yang keempat yaitu analisis, yang terakhir yaitu kesimpulan, yang selanjutnya yaitu mengenai hipotesis penelitian, di mana kami merasa kami menuliskan hipotesis bahwa semakin tinggi social strain yang dialami oleh orang tua yang disebabkan oleh pandemi COVID-19, maka semakin tinggi tingkat kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya, baik bentuk fisik maupun verbal atau emosional. Yang kedua yaitu semakin rendah social strain yang dialami oleh orang tua, maka akan semakin rendah juga risiko tingkat kekerasan dalam rumah tangga oleh orang tua terhadap anak, baik dalam bentuk fisik maupun verbal atau emosional. Berikut adalah operasionalisasi konsep dari kelompok kami. Selanjutnya untuk bagian analisis univariat. Pengisi 150 responden dari sampel penelitian kami yang membentuk dataset penelitian kami memiliki karakteristik demografis sebagai berikut. Mayoritas responden berusia antara usia 40 sampai 54 tahun. Mayoritas dari responden kami tinggal di Jakarta, dan peran dalam rumah tangga mayoritas responden kami adalah sebagai ibu dalam keluarga. Untuk variabel tingkat social strain, analisis indikator penelitian kami menemukan bahwa responden rata-rata mengalami tingkat social strain sebesar 110 dari 168 dari ukuran yang digunakan untuk mendasarkan tingkat social strain berdasarkan indikator kondisi pekerjaan, gaya hidup, dan lingkungan tempat tinggal responden yang berubah sebagai akibat dari pandemi COVID-19. Untuk indikator tingkat risiko melakukan KDRT, indikator yang kami temukan mengemukakan hasil bahwa tingkat risiko melakukan KDRT dirasakan responden rata-rata sebesar 64,5 dari 120, berdasarkan indikator pola pengasuhan dan pola interaksi responden dengan anak setelah pandemi COVID-19 dibandingkan sebelum masa pandemi COVID-19. Dalam analisis bivariat, kami menemukan bahwa dalam tabulasi silang hasilnya adalah mayoritas responden yang mengalami tingkat sosial strain rendah sebanyak 26,2% berisiko rendah menjadi pelaku KDRT. Sisanya 0,0% berisiko tinggi menjadi pelaku KDRT. Responden yang mengalami tingkat sosial strain yang tinggi, mayoritas sebanyak 100% berisiko tinggi menjadi pelaku KDRT, sedangkan sisanya 73,8% berisiko rendah menjadi pelaku KDRT.
Dalam uji korelasi kekuatan hubungan termasuk kategori lemah. Hubungan antara social strain dan resiko melakukan KDRT adalah hubungan yang positif. Yang artinya adalah semakin meningkat social strain, maka semakin pula meningkat resiko menjadi pelaku KDRT. Dalam uji regresi diketahui bahwa tingkat ketegangan sosial menyumbang 11,9% faktor resiko melakukan KDRT dan sisanya sebesar 88,1% adalah variabel lain. Berdasarkan temuan penelitian kami, tingkat ketegangan sosial atau social strain yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 menyumbang 11,9% faktor atas risiko melakukan KDRT. Ini dikarenakan seseorang dapat memiliki evaluasi yang berbeda terhadap strain yang dialami. Jadi, para orang tua yang mengalami ketegangan sosial karena pandemi COVID-19 dapat memiliki kontrol sosial internal maupun eksternal yang membedakan penilaian mereka atas situasi ini. Oleh karena itu, temuan penelitian kami sejalan dengan teori strain Agnew bahwa strain atau ketegangan sosial akibat pandemi COVID-19 dapat menyebabkan seseorang untuk melakukan kejahatan, yaitu KDRT terhadap anak, meskipun hubungannya terhitung lemah. Temuan penelitian kami sesuai dengan jurnal yang kami replikasi, di mana faktor isolasi, kesepian, dan kehilangan pekerjaan sebagai aspek dari tingkat social strain memiliki korelasi yang sesuai dengan tingkat agresi psikologi KDRT, sehingga hubungan dengan tingkat risiko melakukan KDRT juga ditemukan. Kemudian kelemahan penelitian ini pertama adalah terbatas pada beberapa daerah saja tanpa mempelajari lebih dalam karakteristik setiap daerah. Data demografi yang dikumpulkan hanya sebatas usia, jumlah anak, usia anak, dan peran responden dalam rumah tangga. Data demografi seperti tingkat pendidikan dan pekerjaan tidak dikumpulkan. Penyebaran kuesioner melalui media daring sehingga tidak dapat memastikan pengisi kuesioner benar sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Kemudian, penyebaran daerah responden tidak proporsional sehingga tidak dapat dilihat korelasi antara kota tempat tinggal dan social strain yang dialami, serta pengaruhnya pada tingkat risiko menjadi pelaku KDRT. Kelebihan dari penelitian kami adalah merupakan penelitian pertama dalam melihat dampak social strain yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 terhadap risiko orang tua menjadi pelaku KDRT di daerah Jakarta, Bekasi, Bogor, Bandung, Magelang, Surabaya, dan Sidoarjo. Kemudian, memetakan social strain bukan hanya dari segi kesulitan ekonomi dan interaksi sosial saja, melainkan juga pengaruhnya terhadap perilaku orang tua berupa penggunaan indikator stres pada orang tua. Dan kemudian, kami mengukur bukan hanya kekerasan fisik dan verbal yang dilakukan oleh orang tua pada anak, namun juga pengabaian yang seringkali terlewatkan dan tidak dikategorisasikan sebagai KDRT meskipun dampaknya signifikan. Baiknya, penelitian lanjutan memastikan aksesibilitas responden dan karakteristik atau limitasi oleh responden. Dari segi penelitian selanjutnya lebih baik menjabarkan bentuk KDRT dan faktor social stress secara spesifik, serta mengembangkan data demografis orang tua. Dari segi kuesioner, baiknya mempertimbangkan jumlah pertanyaan dengan menimbang kondisi responden, bisa dikurangi atau ditambahkan sesuai dengan target responden. Kemudian dari segi kekompakan kelompok penelitian, lebih baik mempertahankan komunikasi yang baik antar anggota peneliti. Selanjutnya adalah bagian kelima tentang kesimpulan. Nah, dari hasil penelitian yang kami lakukan, menunjukkan bahwa terdapat ketegangan sosial atau social strain yang disebabkan oleh pandemi yang berpengaruh terhadap tingkat risiko orang tua menjadi pelaku KDRT, di mana dibuktikan oleh sebesar 11,9% social strain itu menjadi faktor berkontribusi sebagai faktor risiko melakukan KDRT, sehingga sisanya yaitu 88,1% merupakan kontribusi dari variabel lainnya. Dan pembuktian dari penelitian kami, terdapat penemuan bahwa pengaruh dari tingkat social strain sebagai faktor resiko melakukan KDRT itu menunjukkan bahwa faktor ekonomi, psikologis, sebagai indikator social strain mengakibatkan perubahan terhadap nilai konflik, agresi, verbal, dan juga pengabaian. Nah, langkah-langkah yang berhasil menawarkan solusi terhadap permasalahan yaitu dengan mendorong untuk kekerasan yang dapat dialami anak karena meningkatnya tingkat risiko KDRT oleh orang tua dengan social strain yang disebabkan oleh kondisi pandemi. Dan kedua adalah peningkatan akses terhadap kebijakan yang memudahkan layanan dalam bentuk intervensi ataupun konseling yang restoratif. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa satu, ada beberapa orang tua yang tidak terdampak secara ekonomi dan emosional, maka dari itu tidak berpengaruh pada adanya perubahan perilaku terhadap anak yang berpotensi menjadi bentuk KDRT. Yang kedua adalah ada beberapa orang tua yang memiliki kontrol sosial yang lebih
rendah daripada yang lain, tanpa dukungan sosial dan tanpa cara yang tepat untuk menangani social strain yang dialaminya, sehingga akhirnya tingkat kerentanannya menjadi pelaku KDRT lebih tinggi daripada beberapa orang tua lainnya.